Sejak keberadaan planet lain yang mirip dengan bumi hingga potensi untuk mendirikan koloni luar angkasa, ikuti saya saat kita mengungkap penemuan astronomi terbaru. Fakta ke-8, air di Mars. Kemungkinan adanya air di planet merah bukanlah hal baru. Bukti sebelumnya telah menunjukkan bahwa Mars pernah memiliki air di masa lalu, memicu harapan kita untuk mengeksplorasi dan mungkin suatu hari menghuni dunia yang jauh ini. Namun, data yang dikumpulkan pada tahun 2018 oleh pesawat Mars Reconnaissance Orbiter membawa penemuan krusial. Formasi geologis baru-baru ini dibentuk oleh air yang masih ada di lokasi tersebut. Konfirmasi didapat melalui identifikasi garam terhidrasi di wilayah tertentu di Mars. Strategi kami di Mars selalu adalah mengikuti air dalam pencarian kehidupan luar angkasa. Sekarang kami memiliki bukti ilmiah kuat yang membenarkan kecurigaan lama kami, ungkap John Grunsfeld, astronot dan mantan administrator Asosiasi Direktorat Misi Sains NASA. Ini merupakan tonggak penting karena menunjukkan keberadaan air cair, meskipun asin, yang masih aktif di permukaan Mars. Temuan ini revolusioner karena berarti di masa depan air ini dapat dimurnikan dan diubah menjadi sumber daya vital untuk kolonisasi manusia. Kami membutuhkan berbagai misi luar angkasa dan tahun-tahun penelitian untuk mengungkap teka-teki ini. Hari ini kami dapat mengatakan dengan pasti ada air yang mengalir di planet yang gersang dan dingin ini. Jelas, Michael Meyer, Direktur Program Eksplorasi Mars NASA. Semakin kami menyelidiki Mars, semakin banyak kami temukan tentang kemampuannya untuk menopang kehidupan dan sumber daya yang tersedia untuk ekspedisi di masa depan. Itu, tanpa diragukan lagi, merupakan kemajuan monumental bagi umat manusia, namun jauh dari satu-satunya temuan signifikan tentang Mars dalam setahun terakhir. 7. Misteri dan gambar lubang hitam merupakan salah satu fenomena paling menarik di kosmos, menjadi salah satu kekuatan paling dahsyat yang pernah dikenal, meskipun asal-usulnya masih tetap menjadi misteri, meskipun kita memahami mekanismenya dengan relatif baik. Entitas ini memiliki tarikan gravitasi yang begitu luar biasa, sehingga cahaya pun tidak dapat lolos. Alasan mengapa mereka benar-benar hitam, tak terlihat oleh mata kita karena tidak ada radiasi yang muncul darinya. Dalam 12 bulan terakhir, dua penemuan mencolok tentang lubang hitam menarik perhatian. Yang pertama adalah konfirmasi keberadaan lubang hitam supermasif di inti Bima Sakti, dinamai Sagittarius A-Yano. Bukti menunjukkan bahwa ia dikelilingi oleh sejumlah besar lubang hitam lainnya, diperkirakan hingga 10.000, menjadikan wilayah alam semesta ini sebagai salah satu yang paling mematikan yang pernah diamati. Kemudian, pada April 2019, peneliti Katie Bowman berhasil menangkap gambar langsung pertama lubang hitam. Pencapaian ini menggemparkan komunitas ilmiah bukan hanya karena ketepatan teknisnya, tetapi juga karena estetika yang menakjubkan, yang mengingatkan pada mata Sauron dari saga The Lord of the Rings. Namun saya menyimpang. Semua ini menunjukkan bagaimana kita, langkah demi langkah, namun secara konsisten, memperluas pemahaman kita tentang fenomena-fenomena ini. 6. Senyawa organik di Mars. Kehidupan Mars, sebuah topik yang telah memenuhi pikiran, menginspirasi perdebatan, memicu impian, dan terutama digambarkan dalam film, serial, dan berbagai karya. Namun, pada Juni 2018, muncul indikasi konkret bahwa Mars mungkin menyimpan atau pernah menyimpan kehidupan ketika salah satu kendaraan penjelajah menganalisis batu lempung berusia 3 miliar tahun dan mendeteksi senyawa organik, mengungkapkan kemungkinan jejak aktivitas biologis. Bersama dengan temuan-temuan ini, Mars mendorong kita untuk terus mencari lebih banyak bukti kehidupan, kata Thomas Zurbuchen, administrator Asosiasi Direktorat Misi Sains NASA. Saya yakin bahwa misi kita saat ini dan yang akan datang akan membawa penemuan yang lebih luar biasa tentang planet merah. Selain itu, kini ada konfirmasi keberadaan metana di atmosfer Mars. Gas ini bisa menjadi dasar untuk struktur organik, menunjukkan bahwa keberadaan kehidupan di Mars tidak terlalu mustahil seperti yang diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian, pencarian terus berlanjut untuk lebih banyak bukti dan materi yang membuktikan keberadaan, masa lalu atau sekarang, kehidupan di planet tersebut, serta menyelidiki bagaimana temuan ini dapat membantu kita membawa umat manusia ke sana. Hari kelima, menghilangnya cincin Saturnus. Saat membayangkan Saturnus, tidak bisa tidak kita memikirkan cincin ikoniknya, bukan? Cincin tersebut adalah ciri khas planet itu, membuatnya unik dan memesona di mata kita. Selain itu, keagungan dan keindahannya menjadikannya salah satu benda langit yang paling banyak dipelajari di tata surya. Namun justru penelitian inilah yang mengungkapkan fakta mengejutkan. Cincin Saturnus tinggal menghitung hari. Bagaimana sesuatu yang begitu besar bisa menghilang? Menurut NASA, proses ini terjadi karena partikel
partikel-partikel es yang membentuk cincin kehilangan kelembapannya, yang secara bertahap tertarik oleh gravitasi planet. Kehilangan kelembapan ini menyebabkan disintegrasi struktur batuan, dan ketika proses ini selesai, cincin akan lenyap. Kita memiliki hak istimewa untuk menyaksikan pertunjukan kosmik ini, yang tampaknya berada dalam tahap menengah, seperti yang ditekankan oleh James O'Donoghue, fisikawan antariksa dari Goddard Space Flight Center NASA. Jika cincin itu bersifat sementara, mungkin kita sudah terlambat untuk mengamati sistem cincin megah Jupiter, Uranus, dan Neptunus, yang sekarang hanya memiliki busur tipis. Namun, jika Anda membayangkan hilangnya cincin secara tiba-tiba, Anda bisa bernapas lega. Diperkirakan cincin akan membutuhkan waktu sekitar 300 juta tahun untuk benar-benar menghilang. Namun, NASA memperingatkan bahwa meskipun perkiraan mereka akurat berdasarkan data saat ini, jika tingkat penyerapan kelembapan meningkat, prosesnya bisa dipercepat. Fakta keempat, misi sulit mengorbit Jupiter. NASA selalu berusaha menempatkan pesawat di orbit raksasa gas ini, dan alasan untuk itu lebih dari jelas. Mempertimbangkan karakteristik unik Jupiter, ditambah dengan kebesarannya, kondisi atmosfer planet ini membuat penempatan pesawat ruang angkasa di dekatnya menjadi sangat menantang, belum lagi kesulitan yang ditimbulkan oleh jaraknya dari bumi dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam sebuah tonggak sejarah, pada tanggal 4 Juli 2016, pesawat ruang angkasa Juno menjadi yang pertama berhasil memasuki orbit Jupiter, sebuah pencapaian yang luar biasa. Grant Evans menyoroti kompleksitas misi ini. Bagi yang tertarik dengan pesawat yang melakukan perjalanan ini, Juno digerakkan oleh tenaga surya dan dikirim ke planet tersebut dengan tujuan mengumpulkan data melalui gambar, video, dan pemindaian. Pesawat ini telah menangkap rekaman badai di permukaan Jupiter, serta letusan gunung berapi di bulan tetangganya, Io. Jika pengamatan ini terus berlanjut tanpa gangguan, ada peluang besar kita akan mengungkap lebih banyak tentang Jupiter daripada yang pernah kita bayangkan, yang mungkin menghasilkan temuan menarik. Namun, hanya waktu yang akan membuktikan apakah hal ini akan terwujud tepat waktu. Item ketiga, subkomet. Pada tahun 2005, NASA mengarahkan pesawat ruang angkasa Deep Impact untuk bertabrakan dengan komet Tempel 1. Ya, Anda tidak salah dengar, NASA benar-benar sengaja menabrakkan pesawat ke sebuah komet. Mungkin terdengar aneh, tetapi ada tujuannya. Tujuannya adalah memeriksa puing-puing yang dilepaskan akibat tabrakan tersebut. Komet ini diperkirakan telah ada sejak awal tata surya kita, dan NASA ingin memahami komposisinya. Hal ini akan memberikan petunjuk tentang elemen-elemen yang ada pada masa pembentukan, atau setidaknya seperti yang kita pahami. Lalu, apa yang diungkapkan misi ini tentang subkomet tersebut? Analisis mengidentifikasi adanya silikat, karbonat lempung, senyawa besi, dan hidrokarbon aromatik. Beberapa di antaranya masih digunakan di bumi hingga saat ini. Apakah ini memberikan kita pandangan yang lebih jelas tentang bumi? Dalam beberapa hal, ya, tetapi juga tidak. Kita berhasil mengisi beberapa celah, namun masih banyak yang harus dijelajahi untuk benar-benar memahami bagaimana semuanya bermula. Meski begitu, ini adalah kemajuan yang signifikan. Poin kedua, gunung es vulkanik. Dan Anda pikir gunung berapi di bumi sudah mengesankan? Nah, di planet Kerdil-Ceres, sebuah benda langit yang tidak mencapai ukuran planet penuh, mungkin ada gunung es vulkanik. Ya, Anda membacanya dengan benar. Gunung es vulkanik. Kemungkinan ini lebih nyata daripada yang dibayangkan. Penemuan ini dibuat oleh NASA pada tahun 2015 berkat wahana Dawn yang mempelajari Ceres, terletak di antara Mars dan Jupiter. Untuk memperjelas, mereka disebut cryovolcano karena alih-alih lava dan abu, mereka dapat menyemburkan es dan lumpur beku. Bagaimana kita yakin akan hal ini? Pengamatan Dawn mengungkapkan bahwa Ceres ditutupi oleh lapisan es, baik di permukaan maupun di bawah tanahnya. Jadi, jika struktur ini menjadi aktif, yang bisa dikeluarkan hanyalah es dan lumpur, karena itulah satu-satunya material yang ada. Para ilmuwan Dawn mengharapkan berbagai kemungkinan, tetapi bukan apa yang akhirnya kami temukan. Komentar Ralf Jaumann dari Pusat Dirgantara Jerman. Saya benar-benar terkejut dan benar-benar berarti tanpa berlebihan. Sejauh ini, tidak satu pun dari cryovolcano ini meletus selama pengamatan wahana, tetapi di hadapan keanehan alam semesta lainnya, seperti planet tempat hujan kaca. Serius, segalanya mungkin. Tidak terlalu mengada-ada untuk membayangkan keberadaan gunung es vulkanik. Lagi pula, salah satu keinginan terbesar umat manusia adalah menemukan planet yang mirip dengan bumi, tempat perlindungan potensial untuk kolonisasi. Jika kita perlu meninggalkan rumah kita, tentu saja jika teknologi memungkinkan, tapi itu adalah topik untuk lain waktu. Pada bulan Februari 2017, NASA membuat penemuan mengejutkan. 7 planet yang berpotensi mirip dengan bumi terletak sangat dekat dengan galaksi kita. Menariknya, semua planet ini mengorbit satu bintang tunggal
tunggal dalam sistem tersebut. Seperti yang banyak diketahui, bumi adalah dunia yang unik, dengan atmosfer kaya oksigen dan kondisi ideal untuk menopang kehidupan. Planet kita mengelilingi matahari yang menjaga keseimbangan sempurna, tidak terlalu panas, juga tidak kekurangan. Karena itu, menemukan planet lain yang tergolong kelas M seperti klasifikasinya sangatlah tidak biasa. Kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup sangat spesifik. Namun kini, tampaknya 7 dunia semacam itu telah teridentifikasi. Semuanya mengorbit bintang Katai bernama TRAPPIST-2. Berdasarkan data yang dikumpulkan, planet-planet ini memiliki ukuran yang sebanding dengan bumi. Beberapa, menurut analisis gambar dan pemindaian, bahkan mungkin mengandung air dalam bentuk cair di permukaannya. Jika dikonfirmasi, dan suatu hari kita bisa mencapainya, dunia-dunia ini bisa menjadi tujuan yang layak untuk kolonisasi. Selain itu, jika air tersebut mirip dengan air di bumi, masuk akal untuk membayangkan bahwa bentuk kehidupan mungkin ada di sana. Jika ini terbukti benar, itu akan menjadi penemuan pertama kehidupan ekstraterestrial. Implikasinya sangat menarik. Tidak hanya kita mungkin telah menemukan planet-planet layak huni baru, tetapi beberapa di antaranya terkumpul di wilayah yang relatif dekat. Artinya, di masa depan kita mungkin bisa mendirikan koloni di berbagai dunia tanpa perlu menempuh jarak antariksa yang sangat jauh di antara mereka. Tentu saja, ini masih mimpi yang jauh, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Apa pendapat Anda tentang penemuan terbaru NASA dan badan antariksa lainnya ini? Mana yang menurut Anda benar-benar akan mengubah pandangan kita tentang alam semesta? Dan kemungkinannya, tinggalkan pendapat Anda di komentar dan jangan lupa untuk berlangganan. Sampai jumpa.